Puji dan memuliakan Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di tempat ini Tuhan, di rumah berkat yang percaya pada di tengah-tengah kami, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur, bekerjalah di tengah-tengah kami sore hari ini Tuhan. Berkaryalah di tengah-tengah kami, biar hadirat-Mu yang mengubahkan kami Tuhan. Kuasa-Mu yang turun dari surga dan tangan-Mu kiranya tak perlu menjamah setiap kami. Yang sakit Tuhan yang akan menyembuhkan kami, yang lemah Tuhan menguatkan kami, sehingga kami pulang dengan tidak sama lagi ketika kami datang Tuhan. Karena kami bertemu dengan Tuhan dan Engkau mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan nanti sebentar juga kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Persiapkan hati kami, hidup kami Tuhan, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Tuhan, sehingga kami dikuatkan dan kami dimerdekakan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kiranya roh hikmat, roh pewahyuan, dan roh pengertian turun di tengah-tengah kami, supaya kami boleh belajar kebenaran-Mu, dan kami mengerti, kami menangkap firman-Mu, dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus semua yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sore ini tidak terlalu banyak yang datang karena beberapa teman pergi. Tidak apa-apa, kita belajar firman Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan sebenarnya, tapi Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Ya, banyak orang yang hari-hari ini belajar ya. Sekolahnya tinggi-tinggi, titelnya banyak, sampai namanya di belakang itu kereta api ya, titelnya. Gerbongnya banyak ya, ada depannya dokter, belakangnya PhD dan lain sebagainya, MBA banyak. Nah, kita akan belajar bagaimana Tuhan itu memanggil orang yang rajin bekerja. Tuhan itu memakai orang yang suka bekerja. Ya, nanti kita akan belajar bersama-sama. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau dipakai. Entah itu orang yang berpendidikan tinggi atau tidak sekolah sekalipun. Seperti ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus memanggil murid-muridnya dari latar belakang yang bermacam-macam. Ada yang dokter, ada yang nelayan, tidak berpendidikan, ya. Ada yang pemungut cukai, ya. Ada yang tugasnya di perpajakan. Ada banyak orang-orang yang Tuhan persiapkan hari-hari ini. Tapi kita juga melihat fenomena bagaimana ada hamba Tuhan yang menyiksa istrinya. Mengaku hamba Tuhan, tidak tahu hamba Tuhan benar atau enggak ya. Kalau benar hamba Tuhan tidak mungkin menyiksa istrinya, ya. Mungkin dia hamba uang atau hamba kedudukan, hamba jabatan. Ada orang-orang yang tiba-tiba diangkat jadi pendeta, latar belakangnya tidak dipersiapkan dulu. Tetapi orang yang mau dipakai Tuhan tentu dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, Rasul Paulus dipersiapkan oleh Tuhan 3 tahun, ya 3 tahun sekolahnya. Tapi sekolahnya dipasang turun. Musa dipakai Tuhan, sekolahnya 40 tahun. Ya, 40 tahun di Midian. Dipersiapkan Tuhan selama 40 tahun baru dipakai Tuhan menjadi pembebas Israel dari tanah Mesir, ya. Jadi perlu persiapan hati, persiapan roh, persiapan jiwa. Nah, coba kita baca dalam Matius, Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Kita baca sama-sama, ayatnya ada di depan ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Dia melihat saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala danau sebab mereka menjala ikan, ya.
Jadi Yesus ketika memanggil murid-murid ini salah satunya ya. Bagian bagaimana Yesus memanggil murid-muridnya, dua orang bersaudara ketika sedang menyusur Danau Galilea, yaitu Yesus menyusur tentu di pantai ya, pantai Danau Galilea. Danau Galilea itu juga disebut Laut Tiberias gitu ya. Laut tapi danau. Danaunya sangat luas. Saya pernah datang ke sana Bapak Ibu Saudara awal tahun ini, Februari akhir sampai awal Maret kemarin. Banyak orang yang takut ke sana, sehingga cuma tim Indonesia yang berada di sana ya. Di salah satunya saya bersyukur bisa dikasih kesempatan Tuhan untuk datang ke sana. Dan saya merasakan benar hadirat Tuhan ketika saya masuk di mana Petrus bertemu dengan Yesus ketika sedang menebarkan jalan. Ya, ada gereja di sana ya. Gereja di pinggir benar-benar di pinggir pantai, di pinggir Danau Galilea ya. Nah, saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat. Kami beribadah di satu tempat itu, kayak kalau di Getsemani itu bundar gitu ya, tapi dari tembok di bawah pohon ya, kayak di Getsemani, di Taman Getsemani sekarang ya. Kami beribadah di situ, memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan tentang Petrus menebarkan jalan ya. Dan hadirat Tuhan kuat. Bagaimana saya merasakan bahwa Tuhan pernah memanggil seorang yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat pada waktu itu, oleh pemimpin pada waktu itu. Tapi Tuhan melihat ini orang akan dipakai Tuhan. Nah, pada akhir hidupnya, lihat Petrus berkhotbah satu kali, berapa jiwa diselamatkan? 3.000 jiwa diselamatkan sekali khotbah. Sekarang belum tentu 3.000 khotbah dan jiwa diselamatkan. Kenapa? Karena dipersiapkan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus tidak melihat latar belakang pendidikan. Yang Tuhan Yesus lihat adalah mereka sedang menebarkan jalan. Ya. Nah, di Rumah Berkat kita punya moto, kita punya tema bangkitlah. Ayo kita baca sama-sama. Bangkitlah, jadi teranglah, bang terang datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, kita nyanyi lagu ini. Ada pemain musiknya di luar ya. Ya, lagu ini lagu lama. Lagunya gini. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Biar lagi sekali lagi. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Amin. Katakan kiri kanan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Makanya kita diperintahkan untuk jadi apa? Jadi terang. Ya, karena Tuhan sudah menyinari kita dengan kemuliaannya. Kalau kemuliaan Tuhan datang di dalam hidup kita, kemuliaan datang di Rumah Berkat ini, maka kita bisa jadi terang di mana saja berada. Kalau kita bertemu dengan sang terang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, maka hidup kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga kemana saja kita pergi, jadi terang. Dan juga Tuhan perintahkan bukan hanya jadi terang, tapi jadi garam. Ya, kenapa harus jadi garam? Karena dunia ini penuh kebusukan. Ya, banyak orang berkata-kata busuk, berkata-kata kotor, berkata-kata yang tidak menyenangkan, gitu ya, di mana-mana. Banyak orang mengumpat, banyak orang mengutuk, tapi anak Tuhan tidak boleh mengutuk. Mulut kita bukan kutub yang keluar, tapi mulut kita adalah mulut diberkati. Mulut harus keluar berkat, kata-kata berkat. Saudara tahu contohnya kata-kata berkat apa? Ya, Tuhan memberkati engkau. Wah, kamu luar biasa, itu kata-kata berkat.
Kamu pasti bisa, itu kata-kata berkat. Kamu pasti sembuh, itu kata-kata berkat. Amin. Itu kata-kata berkat, kamu pasti sembuh. Waktu saudara nengok orang yang sakit dalam nama Yesus, kamu sudah sembuh. Itu kan firman Tuhan yang mengatakan, bukan kita. Saudara kalau melihat ada teman, ada saudara, ada keluarga yang sedang sakit, saudara, tugas saudara berdoa. Tugas kita berdoa. Yang menyembuhkan siapa? Tuhan. Jadi kalau saudara doa belum sembuh, ya terserah Tuhan. Tugas kita cuma berdoa. Nanti Tuhan yang menyembuhkan. Kita perkatakan iman, kamu sudah sembuh. Karena bukan kita yang ngomong, firman Tuhan yang bilang. Ya, bangkitlah menjadi teranglah. Nah, ini adalah lagunya juga di sebelah kanan Bapak Ibu. Ya, ini subtemanya, diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, nyanyi lagu pujian ini. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Coba aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Amin. Kita harus jadi berkat. Ayo pemain musik, temani saya. Kita harus jadi berkat di mana saja berada. Kita bukan hanya minta diberkati. Datang gereja itu bukan untuk diberkati. Bapak Ibu, saudara dan saya sudah diberkati. Amin. Sejak kita lahir sampai hari ini kita sudah diberkati. Amin. Gak usah minta, kalau kita berkenan kepada Tuhan pasti diberkati. Amin. Dan kalau Tuhan memberkati, berkatnya berlimpah. Berlimpah itu artinya apa, saudara? Berlebih-lebih, luber-luber, sampai kita nggak bisa nampung. Itu ya berlimpah. Itu berkat Tuhan buat kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, gak usah minta berkat. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita memberi pujian kepada Dia. Kalau kita senangkan hati Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita. Ya, itu kuncinya, itu diberkati, kita memberi. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Berkatilah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Gak usah minta berkat. Gak usah minta berkat. Kita minta dikuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, kita menang, kita bebas dari rasa takut, rasa khawatir, hidup kita pasti diberkati. Amin. Kesehatan yang kita miliki hari ini itu
berkat Tuhan salah satunya. Amin. Nafas yang masih kita punya itu milik Tuhan, yang masih dipercaya kepada Tuhan itu berkat buat kita. Amin. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita kenal Yesus, itu berkat yang terbesar buat kita. Amin. Gak usah minta-minta berkat, sebab berkat itu mengikuti orang percaya. Berkat rezeki keuangan itu ngejar orang yang percaya. Yang perlu kita cari apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semua akan ditambah. Itu kuncinya, diberkati. Gak usah ngejar duit. Duit itu yang ngejar kita. Amin. Betul Bapak. Kalau saudara ngejar duit, duit itu terbang lebih cepat daripada saudara. Banyak orang ngejar duit, siang jadi malam, malam jadi siang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Duitnya memang banyak, kerja keras, luar biasa, tapi tidak mengandalkan Tuhan. Kelihatannya diberkati, tapi endingnya mereka tersiksa. Orang kaya raya, punya apartemen, punya rumah di mana-mana, mobil banyak, tapi hidupnya tidak sejahtera, tidak tenang. Sebab berkat yang terutama itu adalah ketenangan hidup. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tahu. Itu berkat Tuhan. Amin. Next. Kita belajar dari orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dalam Alkitab, ketika Tuhan memanggil seseorang, maka orang tersebut sedang bekerja. Ketika Tuhan memanggil seseorang, orang tersebut sedang bekerja, bukan sedang malas, bukan sedang tidur-tidur, tapi sedang kerja. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Next, Musa. Nah itu ada Musa. Musa ketika mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, Musa itu melihat ada semak duri yang terbakar, yang menyala. Semak duri yang menyala tapi tidak hangus. Menyala semak duri di padang gurun. Bayangkan kalau semak duri kering di padang gurun, kalau menyala terbakar, hangus tak? Harusnya hangus, tapi tidak hangus. Karena Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa. Tuhan hadir ketika Musa sedang kerja. Lalu Tuhan memanggil Musa. Kita baca dalam Keluaran 3 ayat 1, 2 dan ayat 10. Di sana dikatakan, coba naik dikit lagi. Ya, turun dikit. Ya. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa membalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu tugas Musa dari Tuhan. Karena Tuhan melihat Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb atau gunung Sinai, ya. Kalau sekarang. Nah, malaikat Tuhan, kata malaikat Tuhan itu sebenarnya teofani. Itu Tuhan sendiri yang hadir dalam rupa malaikat, ya, menampakkan diri kepada Musa. Dan Musa melihat semak duri, ada apinya yang menyala, ada nyala api keluar dari semak duri. Tiba-tiba semak duri itu nyala, tapi tidak dimakan api semak durinya. Logikanya kalau ada api di semak duri, semak belukar, pasti hangus, habis. Tapi karena ini kemuliaan Tuhan, Tuhan ingin menyatakan kemuliaan kepada Musa. Sebab Musa orang yang rajin bekerja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya kalau seperti ini saya khotbah, tapi besok saya ngangkatin galon Bapak Ibu. Di tangan saya perkasa, tapi boyoknya yang tidak perkasa. Mama sakit. Kalau malam saya minta izin dikeringi sama istri, ya. Tapi saya juga ngeri istri kalau sakit, ya. Jadi tidak cuma saya minta dikeringi, tapi saya juga ngeri, gitu ya. Saling menolong, ya.
Tadi istri nyuci, saya bantu sebelum ibadah tempat ini, saya nyuci juga, bantu istri nyuci, cuci piring. Jadi saya khotbah sama saya cuci piring berkatnya sama. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara minder kalau saudara kok cuci piring, kok ngepel, kok ngosek WC, kok cuci pakaian, berkatnya sama dengan orang yang khotbah. Tuhan tidak pernah beda-bedakan, amin. Jadi tekunlah, saudara dan saya melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita kerja di rumah, kita melakukan aktivitas pekerjaan kita, menjadi tukang parkir, menjadi apapun, lakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Walaupun duitnya kita pegang, tapi itu untuk Tuhan. Semua yang kita punya itu miliknya Tuhan, bukan milik kita. Jadi Musa dipanggil ketika menggiring kambing domba di seberang, sehingga Tuhan panggil dia jadi pemimpin untuk membebaskan orang Israel yang diperbudak di tanah Mesir. Saudara dan saya bisa dipakai Tuhan juga untuk membebaskan orang-orang yang sedang diperbudak oleh dosa. Amin. Saudara bisa jadi teladan buat mereka, jadi pemimpin buat mereka. Diperbudak oleh penyakit, ya. Mungkin ada keluargamu, saudaramu, sahabatmu, temanmu yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, ajak mereka datang ke rumah berkat untuk beribadah di tempat ini. Atau kalau saudara nggak bisa ngomong, saya panggil Pak Lukas, panggil Pak Abraham, ya. Nanti Pak Abraham jadi penginjil. Panggil Pak Samuel jadi penginjil. Amin. Oh, jangan gelek-gelek. Tuhan bisa ubahkan seseorang. Amin. Yang lemah menurut dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Amin. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya, bukan nama Tuhan. Yang miskin menurut dunia dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kaya. Orang-orang yang kenyang dengan penghinaan biasanya dipakai Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang menghina. Jadi kalau saudara dihina, wah puji Tuhan, amin. Kalau saudara dan saya dihina orang, puji Tuhan. Saudara, kalau saya kerja di depo air, saya kerja dulu ada pegawai. Tapi saya sekarang sendiri karena pegawai pulang kampung, ya. Ada orang yang ingin kerja juga baru 3 hari nyerah, baru 1 minggu nyerah, gitu ya. Kenapa? Karena berat kerjanya, angkatin galon, saudaranya. Saya kalau kerja itu bukan hanya angkat galon, nganter, kasih duit, enggak. Tapi lihat ada orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, minta tolong potongin kuku tangan, kuku kakinya panjang-panjang, saya potong. Minta tolong dibeliin tisu, saya beliin tisu. Minta tolong dibelikan betadine, obat migrain dan sebagainya, saya pergi ke apotek membelikannya. Jadi hidup saya serahkan semuanya untuk Tuhan. Kalau ada orang butuh bantuan saya siap. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Tuhan ingin memakai hidup kita untuk menolong orang-orang yang lemah di luar sana. Dan kalau kita jadi berkat, kalau kita bangkit menjadi terang, maka ada banyak orang yang di sekitar puncak gading ini akan datang kepada Tuhan. Amin. Saudara rindu melihat jiwa-jiwa diselamatkan, amin. Siapa yang rindu jiwa-jiwa dan diselamatkan? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara akan dipakai Tuhan, amin. Saudara jangan melihat umur saya sudah segini. Tuhan bisa pakai usia berapapun. Bagi Tuhan, di hadapan Tuhan tidak terbatas usianya seberapa. Karena di hadapan Tuhan yang penting hidup kita bermanfaat, itu yang terpenting. Amin. Bukan usianya panjang. Yesus saja meninggal usia 33,5 tahun. Tapi hidup Yesus selama di dunia begitu bermanfaat, baik untuk keluarga, ya terutama untuk keluarga. 30 tahun itu untuk keluarga. Bantu ayahnya ketika ayahnya meninggal muda, adik-adik Yesus masih kecil-kecil, dia jadi tukang kayu. Jadi Yesus bukan hanya anak tukang kayu, tapi dia tukang kayu itu sendiri. Dia kerja bikin kursi, bikin meja, bikin perabot rumah, dia bisa bikin semua. Ya. Saudara, saya aku beberapa hamba Tuhan melayani merintis, bangun sendiri rumahnya, rumah doa, rumah berkat gereja, bangun sendiri pelan-pelan. Karena tidak punya dana untuk bayar tukang, dia bikin sendiri. Tapi kemudian ada pengusaha yang datang ke sana, ya dibangunkan gerejanya akhirnya. Puji Tuhan, rumah berkat dibangunkan Tuhan. Kita bisa pakai rumah berkat untuk beribadah. Amin. Kita semua harus bersyukur. Dan kita harus pastikan, saya bersama Pak Lukas ngomong,
Rumah berkat ini harus dimaksimalkan. Kalau perlu ibadahnya jangan hanya sore, pagi. Ya, paginya harus siang, ke sore. Saya ngomong 5 kali ibadah, amin. Tidak ada yang mustahil, amin. Banyak orang di sekitar sini yang akan datang kepada Tuhan kalau hidup kita jadi berkat. Tadi pagi sudah ada pengobatan transaksi? Ada ya? Potong rambut gratis ya? Siapa yang potong rambut? Ada. Potong sendiri. Saya potong sendiri tadi pagi di rumah. Rambut saya kan tinggal sedikit ya. Saya potong sendiri, saya punya alat cukurnya. Masih ada pena-pena sedikit ya tak apa-apa. Istri saya, tolong saya periksa kamu masih ada banyak sedikit, suruh gitu ya. Pakai alat listrik itu. Bapak sudah dikasih Tuhan. Tuhan memanggil orang yang bekerja. Yang kedua, next, Daud. Daud itu diurapi Tuhan, dipanggil ketika Daud sedang gembalakan kambing domba ayahnya. Yang jumlahnya berapa? 2-3 ekor. Tidak banyak ya. Bukan 23 ekor, bukan. 2-3 ekor ya. 2 kalau beranak jadi 3 itu maksudnya ya. Kalau tidak beranak jadi cuma 2 tok gitu ya. Jantan dan betina. Next, 1 Samuel 16 ayat 12 ayat 11-12 bisa dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari. Kemudian disuruhnya menyebut dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Bapak itu sudah dikasih Tuhan. Orang-orang Israel punya raja yang pertama namanya siapa? Saul. Saul itu dari suku apa? Benyamin. Padahal janji Tuhan yang dinubuatkan oleh Yakub, raja orang Israel itu berasal dari suku Yehuda, bukan dari suku Benyamin. Jadi orang Israel salah pilih raja. Raja pertama orang Israel itu salah. Saul itu salah. Jadi bukan Saul harusnya, memang Daud yang jadi raja. Akhirnya benar-benar Daud. Setelah Daud kerajaan Israel jadi luar biasa. Makanya sekarang di Israel bintangnya namanya benderanya namanya bintang Daud sampai sekarang. Bendera bintang Daud. Kenapa? Karena orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu ingin ada kerajaan Israel seperti zaman Daud dan zaman Salomo, masa keemasan. Tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Israel pada waktu itu. Nah sekarang mereka masih mimpi, ya, masih merindukan, ya, orang berebut tanah perjanjian, sana ngaku tanahnya, yang sini ngaku tanahnya, gitu ya. Tapi orang Israel punya bukti sejarah sehingga mereka mempertahankannya. Tapi kita tidak bahas itu. Yang kita lihat Daud, Raja Daud sebelum dia jadi raja, dia menggembalakan kambing domba ayahnya, dia kerja bantu ayahnya, dia rajin bekerja sehingga Daud dipilih Tuhan ketimbang kakak-kakaknya. Coba kita lihat kakak-kakaknya itu jadi tentara, apakah tidak kerja? Dia kerja untuk negara loh. Dia kerja untuk negara. Tetapi yang Tuhan pilih Daud, diurapi oleh Samuel. Kenapa Daud? Karena Daud rendah hati yang pertama. Dia bantu orang tuanya, dia tidak memberontak sama orang tuanya, dia taat kepada orang tuanya, dia nurut kepada orang tuanya, dia menghormati orang tuanya. Anak yang akan dipakai Tuhan adalah anak yang menghormati orang tuanya, anak yang suka bantu orang tuanya akan dipakai Tuhan, akan diberkati seperti Raja Daud. Amin. Kita persiapkan anak-anak kita. Ada banyak orang tua yang kerepotan dengan anaknya. Kenapa? Anaknya dibiarkan saja. Ya hidup, tumbuh ya tumbuh, gitu ya. Orang tuanya cuma melahirkan tok. Betul, ada banyak orang tua yang cuma lahir tok sehingga anaknya jadi berandalan di luar, jadi geng-geng di luar, tidak dididik. Hingga terpengaruh dengan orang-orang luar, terpengaruh dengan orang-orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Pengaruh teman-temannya kuat sehingga hidupnya membawa masalah, ya. Tapi Raja Daud, dia hidup berkenan kepada Tuhan karena menghormati orang tua sehingga diangkat oleh Tuhan untuk jadi pemimpin Israel. Daud dipanggil Tuhan ketika sedang kerja. Ada lagi
Next, Elisa. Nah itu Elisa kayak saya, Bapak Ibu Saudara, botak. Nah, aku sangat senang. Kenapa? Karena tidak ada yang lain. Nah kalau Elia itu yang gagah itu ya. Elisa botak. Elisa ini orang yang rajin kerja. Ada buktinya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 naik. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasak lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Elisa itu punya 12 pasang lembu. Kalau 12 pasang lembu, berapa ekor lembunya? 24 lembu. Karena 12 pasang, satu pasang kan 22 ya. 24 ekor lembu. 12 pasang, 12 orang sedang baca. Yang ke-12 itu dikemudikan oleh Elisa sendiri. Jadi dia sedang membaca tanah ya. Sedang membaca tanah dan mau bersiap untuk nanam, gitu ya. Nanam gandum biasanya kalau orang di Timur Tengah sana, karena makanannya berasal dari gandum, bukan dari beras kayak orang Indonesia. Bacanya baca sawah, tanah becek. Kalau orang sana tanahnya tanah kering. Dibaca, lalu digemburkan, lalu dipersiapkan, disemailah gandum-gandum supaya tumbuh. Tapi Elisa ketika sedang kerja, harusnya dia harus menanam gandum-gandum, tapi Elisa tinggalkan semua. Bahkan kalau kita baca seterusnya ayat-ayat di sana, itu kayu-kayu bajanya itu dipakai untuk kayu api, dibakar dan lembunya itu disembelih untuk korban bakaran, Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan, ya korbankan semua supaya apa? Supaya Elisa tidak balik lagi ke pekerjaan yang lama, tidak kembali lagi ke kebiasaan yang lama, tapi supaya sepenuh hati melayani Tuhan bersama dengan Elia. Hidup saudara dan saya juga sama. Kita mungkin satu waktu itu Tuhan hentikan pekerjaan kita. Kok usaha ini gagal, usaha itu gagal. Supaya saudara dan saya dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. Mungkin kalau dulu masih sukses, saudara tidak hidup sampai sekarang. Kalau dulu masih menikmati dunia, saudara-saudara dulu meninggal. Tapi karena dulu sepertinya mentok dengan persoalan hidup, sehingga Tuhan bawa sampai sekarang saudara menikmati kehidupan. Maka bersyukurlah, amin. Kita bersyukur untuk karya Tuhan yang luar biasa. Elisa dipanggil ketika sedang kerja. Nah ini ayat yang berikutnya, anak-anak Zebedius. Next, anak-anak Zebedius itu sedang, yang tadi Petrus, Yakobus, Yohanes, gitu ya. Anak-anak Zebedius. Matius 4:21. Next. Bisa dikatakan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala dalam perahu. Yesus memanggil mereka. Jadi ketika sedang kerja membereskan jala, sedang kerja menjala ikan, dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, ada banyak orang yang sedang kerja dipanggil untuk melayani Tuhan, tinggalkan pekerjaannya. Berikutnya Matius sedang ada di rumah cukai, ada di rumah pajak atau di kantor pajak istilahnya sekarang. Ini kerjaannya sama dengan Sakyus. Ini Matiusnya ada di kantor perpajakan. Matius 9:9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Matius meninggalkan kerjaannya yang sangat menjanjikan. Orang yang kerja di bea cukai, biasanya di kantor perpajakan, gajinya besar, ya, uangnya banyak. Tapi Matius rela meninggalkan semua. Kenapa? Karena Yesus langsung yang manggil. Kalau saudara mendapat panggilan kuat di hati saudara, datang kepada Tuhan, ikuti apa perintah Tuhan, apa maunya Tuhan. Apa makna dari hal-hal yang kita baca tadi? Next.
Apa maknanya? Apa maksudnya Tuhan memanggil orang-orang yang sedang kerja kok dipanggil Tuhan? Eman-eman gitu ya. Kalau kita secara logika, eman-eman kok ditinggalin, duit semua, duit. Tapi dapat ditinggalkan. Mengapa? Yang pertama, anak Tuhan akan mencari dan memakai orang yang rajin, bukan orang yang malas. Tapi orang yang rajin. Orang yang rajin itu 1 rupiah jadi 10 rupiah, ya. 10 rupiah jadi 100 rupiah, 100 rupiah jadi 1000 rupiah, dan seterusnya. Itu bisa mengembangkan yang sedikit jadi banyak. Bukan ngambil punya orang, ya. Kalau ngambil punya orang mah gampang. Gak punya tiba-tiba punya, namanya nyolong, nyuri, merampok. Tapi Tuhan mau memakai orang yang rajin bekerja, bukan orang malas. Yang kedua, Tuhan mengecam orang yang malas. Mana ayatnya? Amsal 10 ayatnya ke-26 bisa dikatakan seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikianlah si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Ini kan? Orang yang malas itu seperti ini, cuka bagi gigi. Apa akibatnya kalau saudara minum cuka atau makan mangga yang muda? Giginya gimana rasanya? Ngilu. Buat makan yang lain setelah habis makan mangga muda, makan gitu ya, rujak atau apa, lalu makan mangga yang enggak kuat, gitu ya. Ngilu giginya. Lalu asap bagi mata. Orang yang malas itu seperti asap bagi mata. Bagaimana kalau kita kena asap? Matanya seperti apa? Pedas, perih, ya. Tidak bisa terbuka dengan baik. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Jadi kita tidak boleh malas. Amsal 18 ayat 9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Jadi orang yang malas dalam pekerjaannya jadi saudara dari si perusak, ya. Merusak masa depan maksudnya. Kalau orang malas itu merusak masa depan. Masa depan siapa? Masa depan diri sendiri dan masa depan orang lain. Orang yang malas itu jadi tanggungan orang lain nantinya. Pergi minta-minta. Kemarin saya, minggu lalu saya sama istri. Istri itu tidak tegaan dengan orang. Ada orang yang ya kayak Markus gini sehat, dia bawa anaknya udah sekitar kelas 4 SD lah, itu bawa anaknya digandeng, lalu datang di depan saya minta-minta. Yang ngomong saya enggak kasih orang seperti kamu. Kamu masih sehat, masih kuat kerja, masih kuat ngajari anaknya untuk jadi pengemis, jadi pemalas. Kalau orang yang bermalas-malas, pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Kalau orang itu mungkin sudah tidak bisa kerja, it's okay, kita bantu. Tapi kalau orang masih kuat kerja, nggak usah dibantu kok Ibu saudara. Sekarang ada undang-undangnya, kalau saudara kasih uang kepada pengemis-pengemis, dihukum. Betul. Karena pemerintah tahu, akhirnya mentalitas. Ada orang yang mengemis, rumahnya di apartemen, mobil-mobil mewah. Kenapa? Karena memang kerjaannya mengemis. Minta belas kasihan orang, padahal dia orang kaya raya. Betul itu. Ada di satu tempat kampung namanya kampung pengemis. Dia mengemisnya di kota-kota. Balik kampung, bangun rumah. Jadi pengemis kan bangun rumah. Kenapa? Karena mental pengemis. Indonesia karena habis dijajah oleh penjajah baik Jepang, Belanda, Portugis. Akhirnya mental anak jajahan, mental orang jajahan. Masih dijajah dengan mental pengemis, mental meminta-minta, mental miskin. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan kita mental kaya, mental anak raja. Bukan hanya sekedar raja, dia raja di atas segala raja. Amin. Saudara dan saya itu punya mental raja. Saya dengan teman-teman sudah berkomitmen kalau saya melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, saya melayani seperti yang Paulus katakan, melayani tanpa upah. Upah saya apa? Upah saya bisa melayani Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, itu lebih daripada upah dunia ini. Amin. Ketenangan hati kita itu lebih daripada upah yang kita dapatkan di dunia ini. Kalau upah cuma 50, 100, 200, 300, 500 ribu,
itu tidak ada artinya dibandingkan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dibandingkan yang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya kita tidak boleh malas. Amsal 26 ayat 14 next. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Wah, tidur sebentar lagi nanti bangun dapat amplop, tidur lagi sebentar nanti bangun dapat angpau, tidur sebentar lagi nanti bangun dikirim makanan, gitu ya, berharap. Itu si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggang, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. Jadi malas, tangannya aja untuk ngambil sesuatu malas. Orang yang malas akan menjadi saudara dari si perusak. Perusak apa? Merusak diri sendiri, merusak kesehatan. Orang yang malas itu merusak kesehatan. Tidak mau mandi, tidak mau membersihkan diri, tidak mau cuci pakaian. Saya bukan sekedar ngomong Bapak Ibu Saudara. Saya kasih contoh hidup saya. Saya cuci baju, saya nyapu, saya pikul air. Tapi saya senang. Kenapa? Karena kalau saya gerak, saya sehat. Amin. Kita gerak, kita sehat. Tapi kalau saudara cuma diam di kamar, di tempat tidur saja, keringatnya luar biasa. Kalau tidak pernah mandi, aduh Tuhan tolong, jangan saya dipertemukan dengan orang yang tidak mandi. Kenapa? Baunya luar biasa. Tak kuat baunya. Apalagi tidak mandi 3 hari, waduh. Atau nggak mandi 1 bulan, waduh, Tuhan Yesus tolong, baunya. Itu si pemalas. Tuhan tidak mau kita malas, tapi Tuhan mau kita rajin, ya, rajin bekerja, rajin melakukan yang terbaik, rajin melakukan perbuatan yang baik. Kenapa kita harus rajin melakukan perbuatan yang baik? Yuk kita baca firman Tuhan. Ini ayat yang lain ya, saya akan bacakan. Dalam Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat ke-10, di sana dikatakan, karena kita ini, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus. Kita sudah diubahkan oleh Tuhan untuk melakukan apa? Pekerjaan apa? Kerjaan apa saudara? Pekerjaan enggak? Kerjaan baik. Ngomongin jahat orang lain enggak? Enggak. Tapi ngomongin yang baik. Yang baik-baik ngomongin enggak apa-apa. Tapi yang jelek-jelek dan jahat enggak usah diomongin. Jangan berusaha cari kejahatan orang, kejelekan orang. Enggak perlu. Enggak menguntungkan. Itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang yang mendengar. Tapi kalau kita dengar yang baik, menguatkan orang, oh ini orangnya baik, dia suka memberi, orangnya baik suka mendoakan, orangnya baik suka melayani, itu yang diomongin. Gak usah ngomongin kejelekan orang. Kenapa? Karena orang itu sudah jelek memang. Kalau saudara omongin lagi, tambah jelek dia. Kenapa? Karena kalau orang ngomongin jelek biasanya ditambah-tambahin, kasih bumbu ini, bumbu itu, sehingga tambah-tambah. Yang jelek siapa? Bukan orang itu yang jelek, yang ngomongin. Yang jelek itu yang ngomongin. Lebih jelek daripada orang yang jelek. Ya, kita kembali ke firman Tuhan. Next, kenapa Tuhan benci dengan pemalas? Saudara tahu penyebabnya kenapa Tuhan benci dengan pemalas? Yang pertama, karena Tuhan sendiri adalah pribadi yang bekerja. Tuhan itu pribadi yang kerja, tidak pernah berhenti bekerja. Dia selalu kerja memelihara kita. Yang pertama, Allah menciptakan dunia ini. Dia ciptakan dunia ini, langit, bumi, laut dan segala isinya. Yang kedua, Dia memelihara. Ya, Dia memelihara. Bukan hanya menciptakan, tapi Dia memelihara. Coba kita lihat gambar berikutnya, next. Nah, itu. Itu ada orang punya anak tunggal. Siapa yang di sini anaknya tunggal? Oh, Pak Daud, Pak Lukas anaknya tunggal. Kalau saya
anak tunggal akeh. Saya juga sendiri dari anak tunggal akeh, kakak saya, adik saya. Tapi ini ada anak tunggal, ini gambar ini ada artinya. Masih kecil anaknya dibimbing, diajari jalan, diajari hidup sampai sukses, disekolahkan sampai sukses. Ketika sukses, gantian yang nuntun siapa? Anaknya yang nuntun orang tuanya, karena orang tuanya sudah pakai tongkat semua dua-duanya. Sudah tidak kuat jalan, kakinya sudah tidak kuat. Yang masih kecil, anak yang tidak kuat jalan harus dituntun, harus dipapa oleh kedua orang tuanya. Setelah anaknya sukses, anaknya besar, anaknya gantian yang melakukan pekerjaan nuntun ayah dan ibunya. Itu memang gambaran dalam Alkitab. Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, Simon, ketika engkau muda, engkau mengikat pinggangmu dan engkau pergi kemana saja engkau mau. Tapi ketika engkau tua, engkau akan pergi kemana engkau tidak mau. Orang lain akan mengikat engkau, akan menuntun engkau dan membawa engkau kemana engkau nggak mau sebenarnya pergi ke sana. Kalau saudara yang sudah sepuh-sepuh misalnya dipaksa untuk beribadah, tujuannya supaya lebih dekat sama Tuhan. Saudara pikir aku nggak mau datang ke gereja, aku di rumah saja enak, aku dikirimi makanan saja, aku dikasih uang saja. Saudara, kalau ada orang yang ngajak Bapak Ibu Saudara untuk beribadah, tujuannya untuk apa? Supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, lebih kenal Tuhan. Kenapa? Karena kita belum kenal Tuhan. Kita ini belum kenal Tuhan sampai hal yang kecil. Tapi Tuhan kenal kita. Dia dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Itu Tuhan. Kalau saudara bayangkan, alam semesta ini ciptaan tangan Tuhan. Ini ada seorang yang pernah dikasih penglihatan bahwa alam semesta ini, galaksi, saudara, miliaran galaksi di angkasa, di alam semesta ini cuma dimasukkan di hatinya Tuhan. Hilang. Tuhan bisa menghancurkan alam semesta ini, tapi kenapa? Dia ciptakan dan dia pelihara karena dia mengasihi kita. Dia menciptakan kita supaya kita memuji Dia seperti sore hari ini malam ini. Amin. Supaya kita memuji namanya. Sehingga kita harus melakukan hal yang sama seperti gambar di depan. Ya. Kita harus saling menolong. Nanti ayatnya ada. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara dan saya harus bekerja, gak boleh malas. Kenapa? Karena Bapak kita bekerja, Yesus bekerja sampai sekarang, gak pernah berhenti. Ya. Next, berikutnya, orang rajin itu sama dengan mirip Tuhan, mirip Allah. Nah, orang yang malas mirip siapa, saudara? Mirip setan? Enggak, setan juga rajin berdoa itu loh. Jangan pikir orang yang malas itu tidak ada. Coba berikutnya. Setan bekerja sampai sekarang. Banyak orang usir roh kemalasan, tetapi bermalas-malasan. Kalau nama Yesus, saya usir roh kemalasan dari rumah saya, dari hidup saya usir roh kemalasan dari sekolah, dari kelas ini. Gak boleh malas, tapi kemalasan tetap ada. Padahal setan itu bekerja, Allah bekerja, setan bekerja. Nah, orang yang malas bekerja apa, saudara? Coba kita baca setan bekerja itu. Setan bekerja. Pada suatu hari datanglah anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lihat, setan itu berjalan keliling menjelajahi bumi. Memang kerjaan setan itu keliling-keliling. Keliling kampung, keliling RT, keliling kota, keliling negara, berbagai negara. Suka piknik. Setan suka piknik. Tapi bukan hanya piknik, tujuannya untuk menelan orang-orang yang lemah imannya, untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dia cari kesempatan dalam kesempitan. Itu kerjanya setan. Next, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia singa, tapi dia juga ular. Kenapa? Karena singa itu suaranya ngaum-ngaum. Dia intimidasi orang. Oh, kamu tidak benar, hidupmu tidak benar. Dia suka mendakwa.
Wah, kamu seperti ini, dia penipu. Itu kerjaannya iblis dengan suaranya. Tapi dia juga suka menelan orang yang lemah imannya, orang yang dekat dengan Tuhan, ditelan oleh iblis seperti ular. Dia singa, dia niru singa dari Yehuda, niru Yesus. Tapi sebenarnya dia iblis, dia ular yang suka telan. Next. Jadi iblis itu kerja sampai sekarang. Orang malas tidak mirip Tuhan, tidak juga mirip setan. Lalu mirip siapa? Orang malas mirip makhluk aneh. Mirip makhluk aneh, the beast. Mirip makhluk buruk rupa. Next. Jadilah orang rajin apapun profesimu. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jadilah rajin di sana. Pelajar, mahasiswa, jadi rajin. Rajin di sana. Ibu rumah tangga rajin nyirami bunga, nyiangi yang sudah kering-kering diambil, dipisahkan. Lalu rajin nyapu, ngepel supaya rumahnya bersih, enak, nyaman. Rajin cuci baju, rajin mandi. Tapi ya jangan boros air. Airnya mahal, kecuali sudah tinggal di desa ya. Next, William Barclay berkata, manusia tidak sama dalam hal talenta, tapi bisa sama dalam hal usaha. Kita bisa berusaha. Kalau orang lain bisa dengan usahanya, kita juga bisa. Jangan patah semangat dan jangan malas. Matius 25, 21 dan 23 berkata, maka kata Tuhan kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah kebahagiaan dalam Tuhan. Sama dengan ayat yang ke-23. Jadi baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Kita setia dalam pekerjaan kita yang kecil sekalipun, tapi kita setia, kita rajin, kita tekun, maka Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan mengangkat kita. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebahagiaan. Kita akan menikmati kebahagiaan kalau kita rajin kerja. Tapi kalau kita malas kerja, saudara akan menderita. Kalau saudara menderita, saudara bagi-bagi, aduh tolong saya, bagi penderitaan kepada orang lain. Kalau orang lain tiba, ya saudara dikasih sedikit. Kalau saudara sudah ketahuan yang memang dia malas, ya saudara pasti dibiarkan gitu. Berikutnya, kata mereka. Ya, di mata manusia hamba kedua semakin ditinggalkan daripada hamba pertama. Di mata Tuhan usaha mereka sama dan mereka mendapat ujian yang sama. Jadi mungkin di hadapan manusia hamba yang pertama, dihargai karena kerjaannya hasilnya banyak. Hamba yang kedua hasilnya sedikit, tinggalkan. Tapi di hadapan Tuhan hasil sedikit atau hasil banyak, di hadapan Tuhan sama. Kaya atau miskin, di hadapan Tuhan sama. Amin. Tidak ada yang Tuhan bedakan. Semua diberkati Tuhan dengan berkat yang sama. Yaitu apa? Berkat kedamaian, ketenangan, keselamatan, perlindungan Tuhan yang sama. Jadi saudara jangan beda-bedakan diri saudara dengan orang lain, karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita. Kata mereka, itu Matius 4:18 next. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka menjala ikan. Kata mereka artinya, next, Tuhan bukan hanya mau kita bekerja, namun juga bekerja sama. Saudara dan saya kerja sama satu dengan yang lain. Ya, saya senang kerja sama dengan Pak Lukas. Ketika saya diajak oleh Pak Joko, saya datang sini diajak Pak Joko, Bapak Ibu Saudara. Karena Pak Joko itu sahabat saya. Ketika Pak Lukas ngajak Pak Joko datang sini, Pak Joko ngajak saya datang sini. Itu sejarahnya, ceritanya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya nggak ujuk-ujuk datang ke sini, tapi ada yang ngajak. Kayak Yakobus diajak Petrus, ya, seperti itu. Datang kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kalau dari pengalaman saya dengan Pak Lukas lebih banyak saya. Saya melayani Tuhan dari tahun 94. Tapi Tuhan tak percayakan bayangan yang besar-besar. Teman-teman sudah ada yang jadi ketua majelis daerah, gitu ya, gembala, gereja besar, ratusan, ribuan jemaatnya. Tapi
tapi Tuhan kasih talenta saya dengan talenta yang lain. Tapi saya mau menundukkan diri kepada Pak Lukas. Saya mau ikuti apa perintahnya Pak Lukas. Saya mau mendukung Pak Lukas. Saya tidak mau memberontak kepada Pak Lukas. Betul, saya sama Joko sudah sepakat. Kenapa? Sebab kalau kita tunduk kepada otoritas, seperti murid-muridnya tunduk kepada Yesus, murid-muridnya dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tapi kalau saya memberontak kepada otoritas, Tuhan akan tinggalkan orang yang memberontak. Tuhan akan tinggalkan anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya. Tuhan akan tinggalkan, tidak akan dilindungi. Tapi kalau anak-anak itu taat, setia, tunduk kepada orang tua, hormat kepada orang tua, Tuhan akan berkati seperti Daud. Itu contoh-contoh yang harus kita lakukan di rumah berkat ini, supaya kita diberkati, amin. Dan melihat pelayanan di sini makin berkembang. Dengan cara apa? Tunduklah kepada otoritas. Otoritas itu Tuhan sudah berikan. Ya, kalau di rumah tangga Kristus jadi kepala, terus ada suami, terus istri dan anak-anak. Itu otoritas. Kalau di gereja juga sama, ada gembala, ada sub-sub bidang pelayanan, terus tunduk kepada otoritas. Jangan pakai, saya melayani, pengalaman saya di sana seperti ini, saudara bawa sini, nggak laku saudara. Di sini harus tunduk kepada otoritas. Seperti murid-murid yang belajar tunduk kepada otoritas, kerjasama itu penting. Kenapa kita perlu kerjasama? Bapak, Anak, Roh Kudus itu bekerja sama. Dan tidak sendiri-sendiri melakukan tugas, tapi bekerja sama, saling melengkapi. Mari kita belajar dari kerjasama ilahi. Next, kita belajar dari kerjasamanya Tuhan. Bapak, Anak, Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Kalau saudara baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Nah, dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 dan 3, yang dikatakan pada mulanya adalah Firman, yaitu Yesus atau Anak Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Jadi Kejadian 1 ayat 1, Bapa menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 1 dan 3 mengatakan bahwa Yesus Firman itu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Jadi Bapa menciptakan, Yesus juga menciptakan. Sama-sama pada waktu itu Yesus ada di sana. Ketika Bapa menciptakan langit dan bumi. Artinya kerjasama, ya, tidak sendiri-sendiri. Kalau Kejadian 1 ayat 2 itu sama dengan ayat 33 ayat 4. Ya, bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Allah itu yang menciptakan Ayub, ya, yang membuat aku, itu Ayub yang ngomong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, sehingga yang gelap gulita itu ada terang di sana. Tuhan menciptakan terang ketika Roh Allah bekerja. Saudara, kalau Roh Kudus bekerja di rumah berkat ini, terang itu terpancar, panji dinaikkan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara dan saya meninggikan nama Yesus, maka semua orang akan datang kepada Tuhan. Itu firman Tuhan yang mengatakan, bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka Ia akan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kalau nama Tuhan ditinggikan, salibnya diberitakan, kematiannya, kebangkitannya itu diberitakan, semua orang akan datang kepada Tuhan. Rumah berkat ini akan penuh orang. Amin. Saya sudah membayangkan, Pak Lukas tentu juga sudah membayangkan visi ke depan. Rumah berkat ini dan tampung jiwa-jiwa. Amin. Kalau saudara mau dipakai Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan, Tuhan akan segera genapi. Kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan, Tuhan akan pakai orang lain. Kalau kita tidak mau dipakai Tuhan sekarang, Tuhan akan pakai orang lain. Tuhan tidak kehabisan cara. Pak Lukas dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan, Pak Gus dipanggil Tuhan. Rumah berkat akan tetap jalan. Karena rumah berkat ini miliknya Tuhan. Amin. Amin. Akan tetap jalan. Kenapa? Karena rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu dari mari selama kita hidup. Ini umur kita berapa? Saya dengan teman-teman, usia saya sudah 52. Tinggal kalau usia Alkitab mengatakan umur saya 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun.
kebanggaannya penderitaan dan kesusahan, berlalunya buru-buru, kemudian cepat, waktu itu cepat sekali berlalu. Maka kita harus minta Tuhan, berilah kepadaku hati yang bijaksana, supaya aku bisa menghitung hari-hari. Biar hidup kita menjadi orang-orang yang bijaksana, kita saling kerjasama satu dengan yang lain. Next, kerjasama ilahi sama dengan bekerja bersama untuk satu tujuan. Ya, saudara dan saya kerjasama ilahi. Kita ini rekan sekerjanya Tuhan. Saya, Pak Lukas, Pak Joko, dan kita semua yang ada di sini itu rekan sekerjanya Allah, rekan sekerjanya Tuhan untuk melakukan tugas-tugas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi satu tujuan yang kita akan capai, yaitu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bumi ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Rumah berkat akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, sehingga orang yang datang masuk pintu itu akan gemetar merasakan kehadiran Tuhan. Akan disembuhkan ketika orang itu sakit, akan dibebaskan ketika orang itu terikat. Amin. Saudara mau melihat hal ini terjadi? Persiapkan Bapak Ibu di diri saudara. Next. Tapi bukan hanya itu saja, ya, bukan hanya satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tapi apa? Tapi kita melihat anak bekerja untuk Bapa. Ya, kalau saudara menganggap saudara anak-anaknya Bapa, kerja untuk Bapa. Segala sesuatu yang saudara kerjakan untuk Bapa, untuk Tuhan. Yohanes 4:34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini perkataan Yesus ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, ada di sumur Yakub di Sikar. Dia mengatakan, Tuhan ini makanan. Ketika murid-muridnya kembali setelah membeli makanannya, tapi Yesus ngomong, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi makanannya Tuhan Yesus itu bekerja. Kerja itu makananku, gitu ya. Jadi udah makanan sehari-hari kerja, tak malas. Next, Bapak bekerja untuk anak. Kalau tadi anak bekerja untuk Bapak, ini Bapak bekerja untuk anak. Yohanes 8:29 dikatakan, next. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Bapak bekerja untuk Yesus, Yesus bekerja untuk Bapa. Kita juga sama. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Kalau saudara angkat tanganmu kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Itu artinya kerjasama. Kalau saudara tidak pernah menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, saudara pakai kekuatanmu sendiri, Tuhan tidak akan pernah turun tangan memberkati. Tapi kalau kita jadi rekan sekerja Allah, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Kalau saudara tidak mau ditolong, tidak mau menolong dirimu sendiri, Tuhan tidak akan pernah menolong. Mengapa? Karena perlu kerjasama. Tuhan itu buat menyentel kita dari robot. No, tak kasih berkat. No. Berkat itu ada syaratnya. Ya syaratnya tadi apa? Syaratnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kalau keselamatan tidak perlu syarat-syarat, tanpa syarat keselamatan. Cuma tinggal percaya Tuhan, aku percaya, ya, aku percaya kepada Tuhan yang hidup, aku yang menyelamatkan, aku yang mati buat dosaku. Kalau saudara percaya, maka saudara diselamatkan, tidak perlu syarat. Tapi kalau berkat perlu syarat, cari dahulu kerajaan Allah. Saudara berdoa, ikut doa pagi misalnya, saudara baca Alkitab, saudara berseru kepada Tuhan, saudara melayani jiwa-jiwa, saudara memberkati orang yang membutuhkan. Itu syaratnya. Semakin saudara memberkati banyak orang, semakin berkat itu tercurah buat hidup saudara. Amin. Itu kuncinya. Roh Kudus, next. Roh Kudus bekerja untuk anak. Kalau kita kerja untuk Tuhan, maka bukan hanya Bapa kerja untuk kita, tapi Roh Kudus kerja untuk kita. Dia mengerjakan damai sejahtera. Kerjaannya Roh Kudus itu menghibur kita. Next. Yohanes 15:26 berkata, jika penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang aku. Saudara tidak akan kekurangan perkataan, saudara tidak akan kekurangan hikmat, saudara tidak akan kekurangan kata-kata untuk menyampaikan kebenaran, karena Roh Kudus yang mengajari kita, sebab Dia adalah Roh kebenaran. Maka perkataan kita penuh dengan kebenaran. Next, kerjasama ilahi berarti bekerja sama satu sama lain, ya.
kerjasama, bekerja bersama-sama untuk satu sama lain. Artinya kita saling memberkati, saling menopang, saling menolong. Mengapa kita perlu saling menopang, saling menolong? Sebab iblis bekerja keras. Nih, next. Iblis itu bekerja keras. Iblis juga bekerja sama. Iblis itu ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu udara, ada pemerintah-pemerintah, ada orang jahat. Itu kerjasama semua, saudara. Saudara lihat, kok dukun bisa nyembuhin ya? Ya. Kok orang pintar sana bisa nyembuhin? Saudara tahu yang bisa nyembuhin pakai ilmu-ilmu seperti itu? Karena mereka pakai setan yang lebih tinggi. Penyakitnya yang kecil dikasih setan yang lebih tinggi. Penyakitnya kecil itu pergi, tapi setan yang lebih tinggi masuk ke orang itu. Itu kerjaannya paranormal, dukun-dukun, orang-orang pintar dalam tanda petik, sebab tidak ada orang pintar sebenarnya. Orang-orang goblok, orang bodoh yang datang kepada orang-orang itu lebih goblok, lebih bodoh lagi. Mengapa? Karena sudah ada Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita, tapi masih cari orang-orang seperti itu. Wah, dikandani di sana bisa menyembuhkan. Berapa waktu yang lalu saya melayani pelepasan di Abdiel Ungaran. Lalu orang yang ngantar temannya yang mau dilepasin itu naik Maximnya, Maxim Car dari Semarang ke Ungaran. Di dalam Maxim itu supirnya udah sering ngantar orang ke daerah Sumowono. Sumowono ini katanya, kalau ada orang sakit, orang kerasukan, cuma ditiup satu kali langsung sembuh. Mau ajak sana ya mau sama. Saya cerita, kalau orang ditiup itu dimasukkan setan yang lebih tinggi, setan yang lebih besar, karena setan itu punya hierarki ya. Jadi untuk musuh setan yang kecil, sakit yang kecil dikasih setan yang lebih besar. Jadi keadaannya akan lebih parah ya. Setan yang sedikit jumlahnya, satu setan diisi dengan setan 7. Itu kan cerita Tuhan Yesus kan. Setan diusir dari seseorang, lalu rumah itu kosong, setan masuk lagi ngajak 7 roh jahat yang lain. Sehingga keadaannya akan lebih buruk. Orang yang pergi ke paranormal, ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar dalam tanda petik, keadaannya akan lebih buruk. Kalau saudara saya dulu pernah melakukan, saya pernah beneran. Kenapa? Karena saya diajar. Waktu saya kemasukan tulang ikan di leher saya diajak mama saya pergi ke orang pintar. Lalu di depan pintu orang itu ngambil air di gelas, lalu dibacaan sesuatu, tak tahu apa. Setelah dibacain suruh minum saya, benar tulangnya ada di leher saya langsung hilang. Tapi keadaan saya akhirnya setelah sekian lama semakin buruk. Mama saya akhirnya meninggal muda, umur 42 tahun meninggal ya. Jadi taruhannya nyawa. Iblis itu nuntutnya darah, setan itu nuntutnya darah, makannya darah, pesugihan, perewangan dan sebagainya, ilmu kebal dan sebagainya, nuntutnya darah, mintanya darah. Karena nyontoh Tuhan, iblis itu niru-niru Tuhan. Baik, tinggal titip lagi ya. Ingat, iblis bekerja ya, iblis kerjasama. Jadi jangan terjebak ya dengan hal ini. Next, langsung saja di bagian Efesus pasal 4 ayat 2. Efesus pasal 4 ayat 2. Nah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin. Kita harus saling membantu. Iblis saja saling bantu. Ya. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Tuhan itu kerjasama Bapa dan Roh Kudus. Yang terakhir, Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, kalau kita melakukan pekerjaan baik, kita melakukan perbuatan yang baik, kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara, sekali lagi, kerja di dapur, nyuci piring, nyuci baju, saudara mandi pun, ngosek WC, itu kerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudara, pakaian ini loh, saudara untuk Tuhan. Kalau untuk Tuhan pasti untuk sesama kita. Coba bayangkan, ada satu orang yang dari rumah tak pakai baju, cuma pakai daleman aja. Lalu saudara anggap apa itu orang? Orang gila.
Saudara pikir pakai baju itu cuma untuk diri saudara sendiri? Tidak, tapi untuk temanmu yang ada di sampingmu. Sebab kalau saudara tidak pakai baju gira-gira, pasti lari. Betul? Ini guyon, tapi ini serius, saudara. Di hadapan Tuhan tuh, kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, entah itu berdoa, entah itu melakukan sesuatu, itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Saudara kerja di dapur, saudara nyapu ngepel, saudara apapun banyak saudara di dunia ini, saudara kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi jangan malas. Pesannya sore hari ini, pesan firman Tuhan, jangan malas, tapi rajinlah. Saudara ngomong satu nih, saya lihat kamu rajin. Lihat kamu rajin. Karena Tuhan suka dengan orang yang rajin. Ingat, Tuhan sangat suka dengan orang yang rajin. Rajin dalam pekerjaan. Jadi mari kita berdoa, mari kita naikkan kepada Allah. Yeah.